Salah satu arus laharnya itu mencapai kota Armero di Tolima, menghapusnya dari peta sambil membunuh 70% penduduknya. Itu lebih dari setengah loh. Kakinya Omaira itu tertekuk dan terperangkap di bawah dinding bata. Sementara bibinya ini yang telah tenggelam masih menempel di antara kedua kakinya. Selamat datang kembali di channel aku, terima kasih telah klik video ini. Oke, pertama-tama aku mau nanya dulu, apakah kalian pernah lihat gadis di dalam foto ini? Yap, dia adalah Omaira. Jadi gadis kecil ini tuh diberi makan dan diwawancarai sebelum dia meninggal. Gimana ceritanya? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Tanggal 13 November tahun 1985, gunung berapi Nevado del Ruiz di Kolombia meletus. Setelah 69 tahun tak pernah meletus. Meski telah mendapat peringatan 2 bulan sebelum bencana terjadi, pemerintah gagal mengevakuasi dan melindungi warganya. Itu sebabnya letusan tersebut membuat 13 desa di sekitarnya lengah. Dari semua desa yang terdampak erupsi, yang paling parah itu adalah kota Armero, di mana letusan itu menewaskan lebih dari 20.000 orang dari populasi 29.000. Itu banyak banget itu 90% ya. Wabah fatal itu terjadi pada pukul 9 malam waktu setempat, ketika gunung berapi itu mulai mengeluarkan campuran abu panas dan lava yang agresif. Tapi bukan lava yang merenggut begitu banyak nyawa, melainkan lahar. Ketika gunung berapi Nevado Luis ini meletuskan lava, ia melepaskan gletser dan salju yang meleleh. Air kemudian mengalir ke bawah gunung berapi, membawa batu dan tanah ke tepi sungai. Air dan lumpur vulkanik itu diketahui sebagai lahar. Lahar itu menuju ke desa-desa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Diperkirakan itu mencapai 13 mil per jam. Lahar itu menyambar pohon dan mobil yang ia temui selama perjalanannya menuju pemukiman warga. Jadi warga itu tinggal menunggu lahar itu datang kepada mereka. Salah satu arus laharnya itu mencapai kota Armero di Tolima, menghapusnya dari peta sambil membunuh 70% penduduknya. Itu lebih dari setengah loh. Peristiwa dahsyat itu ditandai sebagai tragedi Armero. Peristiwa bersejarah di Armero itu melibatkan seorang gadis Kolombia berusia 13 tahun, Omaira Sanchez Garzon, menjadi salah satu korbannya. Omaira ini lahir pada 28 Agustus tahun 1972 dari orang tua Alvaro Enrique dan Maria Aleida. Pada malam ketika lahar menghantam Armero, Omaira ini tengah berada di rumahnya bersama ayahnya, saudara laki-lakinya dan bibinya. Sementara itu ibunya ini berada di Bogota melakukan bisnis. Ketika malam telah menyelimuti kota Armero, mendadak mereka terbangun ketika semburan lumpur vulkanik itu menghantam rumah mereka dan Omaira terperangkap di bawah reruntuhan. Beberapa jam kemudian, tim penyelamat ini dan sukarelawan telah berada di tempat kejadian. Mereka melihat itu ada Omaira di reruntuhan itu sambil mengulurkan tangannya di atas air, menandakan bahwa dia ada di sana dan dia masih hidup. Tim penyelamat itu lantas bergegas membantunya, tetapi menyadari situasi itu yang tidak menguntungkan si Omaira ini. Malang banget lah. Omaira ini terjebak dan badannya itu tidak bisa digerakkan dari pinggang ke atas. Tim penyelamat ini tidak mungkin bisa membebaskan tubuhnya tanpa mematahkan kakinya. Jadi jalan satu-satunya untuk Omaira bisa selamat adalah mematahkan kakinya. Itu jalan satu-satunya. Para relawan ini mengangkat tubuh bagian atas Omaira sebanyak mungkin, kemudian mereka menempatkan kayu di sekelilingnya untuk dipegangi oleh gadis itu, dan memberikan ban untuk menutupi tubuhnya agar dia tetap mengapung lah. Ketika para penyelamat ini tiba di lokasi Omaira, mereka menemui apa yang ditakuti semua orang. Kakinya Omaira itu tertekuk dan terperangkap di bawah dinding bata. Sementara bibinya ini yang telah tenggelam masih menempel di antara kedua kakinya. Selama seluruh proses evakuasi ini itu dilakukan, Omaira dengan semangat bernyanyi untuk jurnalis Jerman. Di tengah-tengah itu, si Omaira ini sembari menjawab pertanyaan saat diwawancarai, makan permen dan minum soda. Jadi masih sempat-sempatnya lah begitu. Kelelahan yang dahsyat itu telah melemahkan kesadaran Omaira ini, guys. Nah, pada hari ketiganya, gadis itu mulai berhalusinasi, berkata kepada wartawan, "Saya tidak ingin terlambat ke sekolah."
padahal dia dalam keadaan begitu. Dia juga menyebutkan ujian matematika. Selain itu, terendam di dalam air yang cukup lama dan tertekan oleh puing-puing tersebut, itu menyebabkan mata Umairah ini semakin lama semakin tampak menghitam. Sebelum Umairah meninggal akibat kelelahan yang hebat, mereka menemukan bahwa kakinya terjerat di lengan bibi yang sudah meninggal. Jadi di bawah Umairah itu ada bibinya. Itu yang ditulis oleh The New York Times dalam arsipnya. The New York Times ini pernah merilis kisahnya tepat saat kejadian itu berlangsung, yakni pada tanggal 17 November tahun 1985. Sebelum tewasnya, para sukarelawan ini, terutama petugas pemadam kebakaran, itu mencoba mencongkel dan mengangkat gadis itu, si Umairah. Pada saat mereka mencoba mengangkat tubuh bibinya dengan tali yang tergantung di helikopter, mereka hanya bisa membebaskan beberapa inci tubuh Umairah. Ia benar-benar tak bisa diselamatkan. Nah, foto yang tersebar di internet itu adalah foto hasil dari Frank Fournier yang mengambil foto Umairah itu. Dia tiba di lokasi hanya beberapa jam sebelum gadis itu meninggal. Fotonya itu diberi nama World Press Photo of the Year, sebuah publisitas yang menggambarkan kegagalan dalam pemerintah Kolombia. Umairah Sanchez Garzon ini dinyatakan tewas pada tanggal 17 November tahun 1985 pada pukul 9.45 waktu Kolombia, dengan kondisi yang masih sama, terhimpit di antara reruntuhan bangunan dan tangan bibinya. Serem banget cuy, itu aku aja merinding loh. Aku juga pernah lihat foto terkenal Umairah ini ya. Dan aku berpikir tuh kayak, kok mereka nggak bisa selamatkan gitu. Kan bisa dengan cara kayunya diangkat atau gimana, tapi kayaknya itu susah. Kita aja itu bisa ngomong kayak gitu, tapi nggak tahu kalau keadaan di sana kayak gimana. Mungkin itu keadaannya itu sulit banget. Jadi untuk menyelamatkan Umairah ini itu sangat mustahil guys. Kecuali untuk mematahkan kakinya atau mematahkan bagian tubuhnya itu baru bisa diselamatkan. Nah, gimana menurut kalian? Ini kisah udah lama, tapi aku baru baca sekarang ini. Dan memprihatinkan juga ya. Ya, mudah-mudahan si Umairah ini tenang di sana ya guys ya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka video seperti ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa like dan komen. Dan nyalakan notifikasi kalian agar supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih sudah menonton kawan-kawan dan Assalamualaikum.